Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan selalu baik ya, sehat selalu, dan bisa mengikuti pelajaran ekonomi kali ini. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi yang berbeda tentunya, yaitu dengan judul elastisitas permintaan dan penawaran dan juga struktur pasar. Semoga kalian dapat menyimak video ini dengan baik ya, dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan video ini. Oke, baik. Selanjutnya pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan perbandingan antara perubahan relatif jumlah barang yang diminta dan perubahan tingkat harga. Elastisitas permintaan ini menunjukkan perbandingan antara perubahan relatif barang atau jasa yang dibeli dengan perubahan relatif harga. Oke, next. Nah, di sini ada rumus elastisitas permintaan. Bisa dilihat rumus elastisitas permintaan itu yaitu ED sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P atau sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Seperti itu ya. Nah, keterangannya bisa dilihat ya di sebelah kanan. Oke, di sini ada yang selanjutnya itu ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Nah, akan dijelaskan satu persatu. Jenis-jenis elastisitas permintaan ini ada 5 ya. Yang pertama itu permintaan elastis. Permintaan terhadap suatu barang akan bersifat elastis jika persentase perubahan harga suatu barang menyebabkan persentase perubahan permintaan dengan tingkat persentase yang lebih besar. Nah, jadi umumnya itu barang itu yang ada permintaannya elastis ini adalah barang yang mewah. Misalnya itu harga barang-barang yang bermerek seperti itu. Kedua, selanjutnya ada permintaan inelastis. Nah, permintaan ini merupakan suatu barang yang dikatakan inelastis apabila perubahan persentase permintaannya lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Jelas ya, permintaan yang disebut inelastis ini apabila koefisien elastisnya ini lebih kecil dari satu ya, lebih kecil dari satu koefisiennya. Nah, umumnya permintaan barang ini merupakan kebutuhan pokok yang bersifat inelastis seperti itu. Bisa dilihat di sini kurvanya permintaan inelastis. Oke, next selanjutnya ini yang ketiga ada permintaan elastis satuan atau uniter ya. Nah, permintaan ini merupakan suatu barang yang memiliki elastisitas satuan apabila persentase perubahan barang yang diminta itu sama dengan perubahan harga. Next, yang keempat ada permintaan elastis tak terhingga atau elastisitas persempurna ya. Suatu barang bersifat elastis tak terhingga bila perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan atau tidak terbilang jumlahnya. Nah, contohnya ini adalah permintaan terhadap minyak bumi. Jadi, permintaan terhadap minyak bumi ini merupakan elastisitas sempurna karena jumlahnya atau permintaannya terbilang tidak terhingga. Next, yang terakhir, yang kelima yaitu permintaan inelastis sempurna. Nah, inelastis sempurna ya. Kurva permintaan yang inelastis sempurna yaitu elastisitas yang besarnya sama dengan 0. Dalam hal ini, permintaan sama sekali tidak peka terhadap perubahan harga. Perubahan harga ini sebesar apapun tidak akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang akan diminta. Contohnya ini elastisitas permintaan ini terjadi pada garam ya. Garam akan selalu dibutuhkan apabila harga garam naik juga, garam juga akan selalu dibutuhkan.
Tadi sudah ya mengenai jenis-jenis elastisitas permintaan. Sekarang masuk ke contoh soal. Bisa dilihat di sini contoh soalnya, yaitu pada saat harga handphone merek tertentu ya, misalnya 1.600.000, jumlah yang diminta itu 40 unit atau 40 handphone. Kemudian harga naik menjadi 2 juta, maka permintaannya pun turun menjadi 20 handphone. Nah, yang ditanyakan berapa nilai koasien elastisitas pada harga permintaan telepon tersebut. Nah, kita jawab ya. Nah, oke, kita jawab saja, yaitu P1P-nya itu ada 1.600.000 dan Q-nya itu 40 unit atau 40 handphone. Sedangkan untuk mencari delta P itu 2 juta dikurangi 1.600.000, maka hasilnya itu 400.000. Sedangkan untuk mencari delta Q ini 20 unit dikurangi 40 unit handphone, maka hasilnya min 20 unit. Nah, kita masukkan saja rumusnya, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Maka masukkan saja delta-nya tuh. Delta Q-nya itu min 20 per 400 dikali 1.600.000 per 40. Maka hasilnya itu min 32 juta per 16 juta. Nah, maka hasilnya ED itu atau elastisitas permintaan ini min 2. Permintaan bersifat elastik karena nilai koefisiennya lebih besar dari 1. Nilai elastisitas tersebut menjelaskan bahwa apabila harga naik sebesar 1%, maka jumlah yang diminta itu akan berkurang sebesar 2%. Oke, tadi kan sudah ya mengenai jenis-jenis elastisitas permintaan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Jenis-jenis elastisitas penawaran juga di sini ada 5. Saya akan jelaskan satu persatu. Sebelum ke jenis-jenis elastisitas penawaran, di sini saya akan jelaskan mengenai pengertian elastisitas penawaran. Nah, merupakan sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Rumus menghitung elastisitas penawaran ini yaitu ES atau elastisitas supply sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Sama saja, sama seperti elastisitas permintaan. Hanya di sini membedakannya yaitu ES atau elastisitas supply atau penawaran. Nah, yang pertama yang saya akan bahas elastisitas penawaran ini, yang pertama ada penawaran elastis. Penawaran ini bersifat elastis apabila setiap perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentasenya lebih besar. Oke, next yang kedua ada penawaran inelastisitas. Nah, penawaran ini bersifat inelastis apabila saat terjadi perubahan harga menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berubah dengan persentase yang lebih kecil. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga itu penawaran elastis satuan atau uniter. Ya. Elastis suatu satuan ini merupakan elastis yang tunggal. Berarti setiap perubahan harga itu akan diikuti oleh perubahan jumlah barang yang akan ditawarkan. Nah, dengan persentasenya yang sama, yaitu ES sama dengan 1 ya. Selanjutnya ada elastis tak terhingga atau elastisitas yang menunjukkan bahwa pada saat harga tertentu jumlah barang yang ditawarkan itu tidak terbatas. Next, yang terakhir di sini ada penawaran inelastis sempurna. Jika ES sama dengan 0. Nah, penawaran yang inelastis sempurna ini berarti jika perubahan harga tidak akan dipengaruhi terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai elastisitas penawaran. Pada harga 3.000 per lusin, jumlah buku tulis yang ditawarkan itu
sejumlah 100 lusin. Nah, jika harganya turun menjadi 2.700 per lusin, maka jumlah buku tulis yang ditawarkan itu sebanyak 90 lusin. Ditanyakannya itu elastisitas penawaran. Kita jawab, P-nya itu diketahui 3.000, Q-nya itu 100 lusin. Delta P-nya itu mencari delta P itu sama dengan 3.000 dikurangi 3.000 dikurangi 2.700 sama dengan hasilnya 300. Sedangkan mencari delta Q yaitu 100 lusin dikurangi 90 lusin, maka hasilnya 10 lusin. Kita masukkan saja rumusnya, ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, masukkan saja, ES sama dengan 10 per 300 dikali 3.000 per 100. Nah, kita masukkan saja hasilnya. ES itu 30.000 per 30.000, maka ES hasilnya 1. Nah, penawaran ini bersifat elastik uniter karena nilai koefisien sama dengan 1. Maka nilai elastisitas tersebut menjelaskan bahwa jika harga naik sebesar 1% saja, maka jumlah yang diminta itu akan bertambah sebesar 1% juga. Selanjutnya, materi yang akan dibahas kali ini mengenai struktur pasar. Nah, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pengertian pasar. Nah, pengertian pasar dalam arti sempit itu diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk berinteraksi barang dan jasa, atau adanya kegiatan menjual dan membeli. Di dalam arti luasnya, pasar merupakan suatu proses di mana penjual dan pembeli barang saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Nah, secara umum ini, pasar itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Selanjutnya ada fungsi pasar. Yang pertama itu 3 fungsi utama pasar. Yang pertama yaitu fungsi distribusi. Nah, di dalam fungsi distribusi artinya pasar itu mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua selanjutnya ada fungsi pembentukan harga. Nah, pembentukan harga di sini merupakan harga yang akan terbentuk kesepakatan antara produsen dan konsumen. Yang ketiga ada promosi. Nah, peranan pasar di sini ada peranan pasar bagi produsen. Bagi produsen itu untuk memperlancar penjualan, tempat promosi, serta tempat memperoleh bahan baku. Nah, sedangkan bagi konsumen ini pasar itu peranan pasar itu mempermudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga bagi pemerintah, tempat untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya ada sumber pendapatan negara. Bagi sumber daya manusia yaitu membantu mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu pasar input. Pasar input atau bisa disebut juga pasar faktor produksi. Ciri-ciri pasar input yaitu tidak berwujud fisik tapi berwujud kegiatan. Nah, permintaan dan penawaran faktor produksi juga didiskusikan dalam jumlah yang besar. Yang kedua itu ada pasar output. Nah, pasar output merupakan pasar, ada dua ya, pasar barang dan pasar jasa. Pasar barang bisa dilihat di gambar, menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen, sedangkan pasar jasa yaitu menjual jasa. Selanjutnya, struktur pasar. Nah, struktur pasar ini ada dua ya. Yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna ini ada terbagi menjadi beberapa macam, yaitu monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya bisa dilihat di sini ada 7 ciri-cirinya ya. Terdapat banyak penjual dan pembeli, barang yang diperdagangkan itu homogen, penjual bebas keluar masuk pasar, pembeli bebas keluar masuk pasar,
Pembeli mengetahui kondisi pasar dengan baik, faktor produksi bergerak bebas, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi ini tuh persaingan sempurna. Kelebihannya, dilihat dari kelebihannya itu ada 6 ya. Tidak memerlukan adanya iklan. Tidak tampak kegiatan saling menyaingi antara penjual dan pembeli. Jadi secara bebas gitu ya. 3, adanya satu harga. Jadi harganya itu sama. Kepuasan konsumen maksimal karena bebas menemukan pilihan. Keuntungan produsen juga maksimal. Produksi barang dan dengan biaya itu yang minimal. Kekurangannya ada 3. Tidak ada pilihan bagi konsumen untuk memilih barang karena semua barang sama jenisnya. Oke, di sini ada pasar monopoli. Pasar monopoli itu bagian dari pasar persaingan tidak sempurna. Nah, bisa dilihat catatannya di sini ada 4 ya. Hanya terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Produsen atau penjual itu menentukan harga. Yang ketiga, tertutupnya persaingan untuk masuk ke pasar. Tidak adanya perusahaan yang lain dapat membuat barang substitusinya dengan sempurna. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi bisa dilihat kelebihannya itu menghindari produk-produk tiruan, persaingan yang tidak bermanfaat, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi, terjaganya keseimbangan stabilitas perusahaan, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi yang tinggi. Yang kelima, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Nah, kekurangannya itu yaitu penyalahgunaan kekuatan ekonomi, adanya pelecehan pada posisi konsumen, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan, tidak adanya persaingan, dan mengurangi kesejahteraan konsumen. Nah, contohnya itu adalah bisa dilihat di gambar tersebut gas LPG. Yang kedua ada pasar oligopoli. Nah, di dalam pasar oligopoli ini hanya terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli di pasar. Produk yang dijual juga bersifat homogen atau heterogen tetapi memenuhi standar tertentu. Penggunaan iklan sangat intensif. Contohnya itu bisa dilihat di gambar seperti penjualan handphone. Nah, kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat. Kelebihannya itu ada 3 dan kekurangannya itu ada 3 juga. Yang ketiga selanjutnya ada pasar monopolistik. Catatannya di sini terdapat banyak produsen yang menjual produk yang kurang lebih sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan itu berbeda. Yang ketiga, produsen mampu mempengaruhi harga. Keempat, produsen lain mudah masuk ke pasar. Yang kelima, proporsi penjualan itu sangat aktif. Bisa dilihat di sini contohnya itu ada McD, KFC, itu kan sama-sama satu jenis, tetapi berbeda pula kan, berbeda yang dipasarkannya itu. Nah, kelebihan dan kekurangannya ini terdapat di sini ya, bisa dilihat dan dipahami sendiri. Oke, kita lanjut ke pasar monopsoni. Nah, catatannya di sini pasar monopsoni ini tidak terjadi dalam kondisi ketika terdapat banyak penjual dan pembelinya hanya tunggal. Bila bisa dibilang pasar ini dikuasai oleh satu pihak konsumen atau pembeli. Pembeli ini menjadi pihak sentral yang menentukan harga. Barang yang beredar juga berfokus pada bahan mentah. Nah, bisa dilihat di sini contohnya itu seperti KAI Akses atau ya, dimiliki oleh pemerintah. Kelebihannya itu kualitas dari produk yang dijual itu terjamin, baik dari segi keamanan maupun kesehatannya. Lebih hemat biayanya, dan kekurangannya itu dengan adanya satu pembeli maka akan lebih banyak tekanan yang dirasakan oleh produsen. Yang kedua itu produk yang ditawarkan atau tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen yang akan dibuang atau diletakkan di gudang. Oke, kita lanjut ke pasar oligopsoni. Catatannya pasar oligopsoni ini merupakan salah satu bentuk dari pasar di mana di dalamnya itu terdapat beberapa pembeli. Harga pasar yang berlaku juga cenderung stabil, tidak fluktuatif. Yang ketiga ada barang atau produk yang beredar itu adalah bahan setengah jadi. Nah,
Kelebihannya ada dua. Penjual itu mendapatkan keuntungan yang banyak karena bisa lebih dari satu pembeli yang membeli barangnya. Tekanan dari pembeli kepada penjual tidak begitu terlihat karena adanya sebuah perlindungan. Nah, kekurangannya ini kualitas dari produk itu belum pasti atau belum kurang meyakinkan. Keamanan dan kenyamanannya itu masih sangat rendah. Nah, baik, selanjutnya tadi kan saya sudah menerangkan atau menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna dan jenis pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di sini itu ada berdasarkan luas jangkauan distribusi. Yang pertama bisa dilihat di gambar itu ada pasar lokal. Pasar lokal di sini itu terjadi di mana barangnya itu barang yang dijual belikan di pasar tersebut itu hanya barang-barang pokok. Pedagang atau pembelinya juga berasal dari daerah tersebut atau dari tempat tersebut. Yang kedua ada pasar daerah. Berbeda dengan pasar lokal. Pasar daerah di sini itu bisa saya contohkan pasar Cikurubuk di Tasikmalaya. Nah, pasar di situ kan di Cikurubuk tuh besar ya. Jadi penjual dan pembelinya tuh berasal dari daerah mana-mana. Yang ketiga ada pasar nasional. Nah, pasar nasional ini mencakup di negara tersebut saja atau di secara nasional ya. Nah, penjual pedagang dan pembelinya itu adalah yang barang yang dijualkannya itu adalah seperti konsumsi. Yang ketiga, yang keempat ini ada pasar internasional. Pasar internasional ini mencakup dunia. Nah, di sini juga ada berdasarkan waktu jual beli. Ya, bisa dilihat di gambar yang pertama pasar harian. Pasar harian itu yaitu merupakan pasar yang setiap harinya berjualan atau adanya interaksi jual beli. Yang kedua ada pasar mingguan. Jelas ya, pasar mingguan itu diadakannya setiap seminggu sekali. Seperti Car Free Day, antara hari Minggu doang ya. Antara hari Minggu saja yang banyak jualan tuh. Yang selanjutnya ada pasar bulanan. Jadi pasar ini diadakannya 1 bulan sekali. Nah, bisa dilihat di gambar itu adanya di depan kantor pos itu ya. Contohnya tuh di depan kantor pos yang ada pencairan setiap 1 bulan sekali. Nah, jadi ada penjual yang dadakan seperti dilihat di gambar tersebut. Yang kedua ada pasar tahunan. Pasar ini diadakannya 1 tahun sekali atau bertujuan untuk memperkenalkan produksi yang baru. Nah, bisa dilihat di contoh ya. Nah, sedangkan berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pasar konkret. Pasar konkret merupakan pasar di mana penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung. Nah, yang kedua ada pasar abstrak. Pasar abstrak di sini merupakan pasar yang di mana penjual dan pembelinya itu bertemu secara langsung, tetapi barang yang diperjualkan itu tidak secara nyata, melainkan penjualan terhadap jasa. Yang selanjutnya ada pasar online. Pasar online saat ini sedang digandrungi oleh banyak masyarakat di dalam pandemi seperti ini. Pasar online ini menjadikan pasar yang gampang atau mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Pasar online ini hanya mengandalkan kegiatan teknologi atau berdasarkan teknologi saja yang ada di handphone. Sekarang kan zaman modern ya, jadi semua orang mempunyai handphone rata-rata. Jadi pasar online ini sangat mudah gitu kan, sangat simple dan sangat gampang lah, atau secara instan gitu kan. Nah, contohnya ini banyak, ada Shopee, Lazada, dan lain-lain.